12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Satu lagi, harus yakin sama Tuhan. Ngomong aja udah, apapun agamanya gitu. Kalau misalnya dia Islam ya, habis sholat terus ngadu aja, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau dia Kristen ya, dia ke gereja, dia menyendiri di gereja itu ngomong sama Tuhan, selesai urusannya kok. Sebenarnya kesehatan mental tuh apa sih? Kesehatan mental. Oh, kita bahas kesehatan mental. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu kondisi di mana kita nih mengetahui siapa diri kita. Hai sahabat Das, selamat datang di podcast Das Diaries bersama saya Dini Anjung Sari. Nonton podcast ini sampai habis, like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Pak Ian Granit, apa kabar Pak? Sehat Bu Dini, Alhamdulillah. Ya, di Das Janjian Diaries. kita kelamaan ya. Iya ya. Wah Pak Ian ini namanya refreshingnya seru banget. Oh iya kemarin. Iya. Pak Ian ini adalah seorang psikolog dan memang sudah ekspertisnya di masalah kesehatan mental. Biasa nanganin orang-orang sakit jiwa ya Pak ya? Lebih kurangnya begitu sih Bu Dini. Boleh dong cerita sedikit, kantor di mana nih Pak? Ya saya di Humanika Consulting yang ada di Bintaro. Ya kita menangani, situ banyak menangani banyak hal sih, terutama SDM-nya. Cuma saya waktu itu ditempatkan di bagian klinisnya. Jadi ya nanganin yang agak-agak kurang ini deh. Kalau dengar ceritanya nih dengerin keluh kesah orang, tapi saya keluh saya sama siapa saya juga nggak tahu. Yang ceritanya Pak Ian yang membedakan antara orang sakit jiwa sama orang yang normal waktu itu sempat cerita. Oh iya, jadi waktu itu ya di satu lembaga lah ya. Jadi mereka dikumpulkan karena dijaring oleh satu organisasi pemerintah. Nah, saya disuruh memilah-milah. Jadi ini yang A, ini yang B, ini yang sehat, C. Ini yang sakit. Saya nggak berani ngomongnya sehat yang sakit. Ini yang waras, nih yang nggak waras gitu kan. Pak Ian, ini kan sebenarnya isu kesehatan mental ini lagi rame dan lagi hangat ya diperbincangkan ya gitu, dan dampaknya itu sangat signifikan kemana-mana. Nah, Pak Ian, mungkin sahabat Das atau masyarakat yang nonton podcast ini mungkin perlu tahu nih sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental. Oh, kita bahas kesehatan mental. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu kondisi di mana kita nih mengetahui siapa diri kita, potensi kita, kemampuan kita itu apa, sampai di mana batas-batasnya. Dan juga kalau kita menghadapi tekanan, kita tahu jalan keluarnya itu seperti apa. Itu kalau kita sehat mental. Itu kalau kita sehat mental. Jadi kesehatan mental itu adalah orang yang mampu melakukan itu. Oke. Kalau dia tidak mampu melakukan itu, ya berarti ada masalah dengan kesehatan mentalnya. Wow. Tapi masalahnya mungkin tidak terlalu berat, mudah-mudahan ya Bu Dini. Iya. Mungkin perlu bantuan orang lah, jangan dikategorikan dia sakit mental atau gimana. Iya. Karena gini Pak Ian, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu kayaknya orang ngomongin kesehatan mental tuh masih tabu gitu ya, masih kayak mengakui oh ya saya memang ada masalah dengan kesehatan mental saya gitu. Betul. Padahal sebenarnya orang-orang yang dengan masalah kesehatan mental dia harus minta tolong, dia harus dibantu. Betul kan Pak Ian ya. Nah ini yang perlu kita sama-sama pahami gitu. Salah satu itu yang saya salut itu sama artis Marsyanda. Yang dia dengan terbuka dia bilang saya punya masalah dengan bipolar, depresi gitu. Dan dia mengakui dan itu akhirnya membantu dia untuk cari solusinya gitu, tidak menutup diri akhirnya. Nah, ini yang mungkin bisa jadi contoh buat masyarakat bahwa ketika kita merasa ada sesuatu hal yang tidak baik di mental kita, minta tolong.
Betul, dan bukan cuma kita aja sih, Bu Rini. Kadang-kadang kita melihat anggota keluarga kita, kita denial bahwa nggak ada masalah gitu loh. Padahal ada masalah itu ya, seperti zaman dulu ya. Dulu itu awal-awal tahun 2000, autis itu kan dianggap negatif. Betul. Anak autis itu adalah anak yang kurang lah inilah itu, sementara keluarga langsung menyembunyikan anak-anak itu. Sebenarnya kan nggak bisa begitu. Gitu. Anak autis ini adalah anak sebenarnya kalau dia tidak diikuti oleh gangguan mental lain, adalah anak-anak yang sebenarnya punya dunia yang berbeda sebenarnya dengan orang biasa. Betul. Kadang-kadang ini diiringi dengan kecerdasan loh. Anak itu cerdas. Bahkan anak ini anak-anak itu ada yang lebih cerdas daripada anak-anak normal pada umumnya. Iya, memang anak-anak autis betul. Kenapa dia menarik diri? Karena dia merasa dia lebih pintar daripada orang-orang ini. Iya. Ada kasus-kasus seperti itu ya Pak Yan ya. Yang kita kenalkan ada kan. Nah, kadang-kadang ini juga nih Pak Yan, salah satunya itu kalau ada yang curhat misalnya sama kita atau siapapun ya, baik itu keluarga, teman, sahabat gitu ya. Jangan di-judgment, jangan dihakimi. Kadang-kadang lu baru segitu aja lu ngeluh, gua dulu atau orang tua sama anak nih juga kasusnya banyak nih. Banyak. Ya, waduh, curhat nih gitu kan, katanya wah zamannya kita dulu ini mah biasa gitu kan. Jangan membawa dunia kita ke dunia anak-anak gitu. Beda nih. Iya, jangan pakai sepatu kita ke orang lain. Nah, ini kan sebenarnya kadang-kadang belum tentu ketahanan mental dia sama kita itu sama. Betul. Gitu. Apalagi sekarang Gen Z. Gen Z. Ya Gen ini Z. Juga. Gen Z. Udah segitu doang lo payah gitu kan, jangan. Sebenarnya gini, orang-orang tuh nganggap gini, Gen Z tuh katanya lebih lemah daripada zaman. Ya kan. Tapi belum tentu ininya loh, Bu. Betul. Kecepatan ininya terhadap teknologi kita kalah. Iya. Itu kelebihan mereka. Iya. Ya artinya kalaupun ada sesuatu hal dibantu, bener gak sih Pak? Kita sekarang juga banyak, jadi jangan malu untuk cari bantuan, intinya gitulah ya Pak Yan ya. Nah Pak Yan, ini kan kita udah tahu nih pemahaman tentang kesehatan mental. Nah penyebab jenis-jenis dan gejala kesehatan mental itu apa aja sih Pak Yan? Jadi gini, kalau penyebab itu ada sebenarnya banyak ya. Tapi dalam dunia psikologi itu garis besarnya terbagi dua. Terbagi itu dua. Ada faktor biologis, ada faktor psikologis. Biologis, psikologis. Ya, faktor biologis itu yang ada dari dalam dirinya dia, atau kayak gangguan di sel sarafnya, atau dari penyakit yang pernah dia derita, lalu dia masuk infeksi bakteri atau apapun. Sementara faktor psikologis itu salah satunya itu trauma berat. Macam-macam tuh Pak ya, bisa bully. Oh, banyak ya. Bully, kemudian kekerasan seksual. Ya. Terus trauma di rumah tangga. Pertengkaran orang tua. Perceraian. Ya. Itu juga bisa masuk ya Pak, penyebab dari masalah kesehatan mental ini. Karena contoh ringannya itu ada di rumah tangga lah. Iya, yang terdekat lah. Yang namanya suami istri nggak mungkin nggak pernah ribut. Iya. Pasti pernah ribut. Iya. Ya kecocokan itu. Yang namanya suami istri kan adalah mencari kecocokan seumur hidup. Betul. Nggak pernah dia itu menyatu. Pasti. Ini kan dua pribadi yang coba disatukan. Ya? Tapi pasti akan beda sampai kapanpun juga. Tapi bagaimana kita mengolah perbedaan itu? Nah, kadang-kadang memang emosi keluar dengan sendirinya. Iya. Kalau emosi udah keluar dengan sendirinya, keributan itu pasti ada dan anak melihat itu. Nah, itu. Apalagi kalau udah kekerasannya dengan fisik. Dengan fisik gitu ya. Nah, itu KDART gitu ya. Nah, itu membuat anak menjadi trauma dan mengganggu kesehatan mentalnya dia.
Wah. Jadi kalau misalnya ribut ya di kamar aja lah berdua. Iyalah, jangan dipertontonkan lah ya gitu ya. Karena ternyata dampaknya ini bisa kemana-mana ya Pak ya. Iya, dan kalau anak kecil mengalami trauma, dia akan bawa sampai dewasa. Oh gitu ya. Ya, dia akan bawa itu sampai dewasa. Karena memori anak itu kan lebih banyak, lebih mengingatnya. Masa kecil kita lebih ingat masa kecil kan? Iya. Itu akan terekam terus. Dan itu mempengaruhi hidupnya dia. Bisa aja dia kalau misalnya melihat itu, dia bisa tidak menikah karena dia bilang bahwa pernikahan itu hal yang membuat keributan, ya dia mendingan dia tidak gitu loh. Wow, ini juga termasuk bully juga, itu menjadi trauma sendiri ya. Bully waktu dia masih kecil, ya baik di rumah maupun di sekolah, itu akan terbawa sampai besarnya. Ya mungkin nanti yang suka bully nih, yang nonton nih. Iya, janganlah. Beneran deh, jangan deh. Iya. Bully itu bukan fisik ya, Bu? Iya. Lebih ada verbal juga. Iya, itu yang lebih bahaya sebenarnya. Dikata-katain apapun gitu loh, ngata-ngatain orang itu kebawa terus kerekam, dan itu bisa terbawa sampai besar, sampai dewasa. Iya, betul. Itu yang ngeri sih. Nah, stop lah ya bully ya. Udahlah, ngapain sih? Iyalah, kita mau damai-damai aja. Kalau mau ngebully orang, lihat diri dulu deh. Lu punya kelebihan apa? Belum tentu yang dibully itu lebih rendah dari kita. Iya. Belum tentu. Ada hal yang dia setiap orang kan punya kelebihan. Iya. Kelebihan orang itu belum tentu kita punya. Betul. Kalau saya tuh pikir, jadi harus apa kata Pak Yan, ya refleksi diri lah ya, ngaca diri. Jangan sosokan lah. Ya benar-benar. Pak Yan, nah jenis dan gejala kesehatan mentalnya apa aja Pak? Salah satunya misalnya gangguan kecemasan masuk ya? Kesehatan, iya, sangat kecemasan. Gejalanya apa tuh Pak? Gangguan kecemasan itu, gejalanya, ciri-cirinya? Kalau dari fisiknya, dia sering mengeluarkan keringat yang berlebihan, takut, ketakutan yang sebenarnya ada hal yang tidak perlu sampai sebegitunya, gimana ya, yang berlebihan. Jadi gangguan kecemasannya adalah kecemasan yang berlebihan lah intinya. Betul. Ya, gitu ya. Betul. Kecemasan ini bisa menjadi ketakutan. Bisa jadi ketakutan. Ya, terhadap hal yang sebenarnya tidak perlu dibuat cemas atau dibuat takut, tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi karena mentalnya sudah terganggu, semua hal bisa menjadi ketakutan itu. Jadi hal-hal yang memang seharusnya tidak perlu dicemaskan akhirnya jadi masalah tuh ya. Ya, jadi masalah. Misalnya yang gampang ringan deh, orang takut sama kupu-kupu. Orang takut sama, tiba-tiba dia takut sama burung. Tiba-tiba dia takut dengan udara. Sampai dia trauma, tidak mau keluar rumah karena udara di luar kotor. Itu terjadi loh, Bu. Oh, itu ada ya Pak ya? Ada. Kayak rasa cemas berlebihan ya? Ya, itu rasa cemas berlebihan karena dia pikir udara di luar akan membunuh dia. Wah. Jadi dia perlu masker, bahkan oksigen untuk keluar rumah, hanya untuk keluar rumah. Itu kecemasan. Nah, ini Pak, gejala-gejala gangguan kecemasan ini diantaranya apa? Rasa gelisah gitu? Pasti itu ada. Kecemasan dengan rasa gelisah itu kan berhubungan. Ya. Jadi ya itu kecemasan karena ketakutan hal itu, Bu Dini. Dia cemas, dia gelisah, mengeluarkan keringat dingin yang berlebihan, ketakutan. Ya. Apa kesulitan berkonsentrasi termasuk? Sulit konsentrasi termasuk, gangguan tidur juga termasuk. Gangguan tidur. Nah, itu masuknya udah ke kecemasan. Kecemasan. Ya. Tapi kecemasan itu kan dilihat besar kecilnya dan dari mana asalnya. Ya, jadi itu yang perlu gangguan tidur juga termasuk nih ya Pak. Termasuk insomnia itu kan, ya. Kemudian kayak kelelahan berlebihan itu masuknya nggak, kecemasan nggak sih? Nggak, kalau kelelahan nggak sih. Nggak ya? Nggak, tapi kalau misalnya yang dimaksud itu adalah sebenarnya gini, kelelahan fisik tidak, tapi kelelahan otak, mental iya. Kelelahan fisik enggak? Sama yang tadi kata Pak En, ketakutan yang irasional. Misalnya kayak ketakutan keluar udara kotor, gitu kan? Irasional kan? Sudah irasional. Nah itu jadi salah satu ciri atau gejala
masalah kecemasan. Kecemasan, dan itu masuknya kesehatan mental. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Itu udah agak, itu udah menengah ya, Bu. Menengah, tapi kalau misalnya udah sampai dia harus bawa oksigen kemana-mana untuk keluar, itu udah deep, berat, ya, udah kronis ya. Iya. Pak Ian, nah kan tadi gangguan kecemasan ya. Nah setelah apalagi nih Pak, depresi misalnya. Nah kalau depresi itu apa sih Pak sebenarnya depresi? Bedanya apa dengan gangguan kecemasan nih? Depresi gini. Jadi kalau itu kan ada bagian-bagiannya. Betul. Pertama tuh lelah mental. Lelah mental. Lelah mental itu kayak kehilangan semangat, terus merasa tidak bisa melakukan apapun. Itu awalnya. Terus kemudian sakit batin itu yang tadi Bu Dini bilang yang ketakutan berlebihan. Ya, terus ada juga hilang rasa percaya diri. Ya, itu salah satunya. Terus sebenarnya mudah tersinggung juga sih. Itu termasuk ya? Ya, itu termasuk. masuknya apa? Depresi, Pak? Belum, itu masih sakit batin sih. Sakit batin. Oke. Jadi mentalnya lelah dulu. mental. Ya, karena mentalnya dia down, apapun yang dikatakan orang, dia nggak bisa terima. Gitu, seolah-olah orang melecehkan dia atau menghina dia. Oh, itu lelah mental. Ini sebenarnya urutannya lelah mental dulu, kecemasan, enggak, sakit batin dulu. Oh. Batin terus baru kecemasan, baru depresi. Oh, gitu. Jadi lelah batin dulu awalnya. Akhirnya begitu, lelah batin dulu, baru dia kecemasan. Karena kan lelah batin itu kayak yang ketakutan berlebihan itu. Lalu dia cemas kan? Iya. Habis itu dia merasa cemas, kecemasannya berlebihan, depresi akhirnya dia macam-macam tuh, dia mengurung diri, tidak mau bergaul, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, perasaan tidak berguna gitu ya. Ya, halusinasi. Ya, mendengar suara-suara yang nggak ada ya. Merasa bersalah gitu, itu juga kayak putus asa, itu depresi akhirnya ke situ. Terus kecenderungannya apa Pak Ian kalau depresi itu? Jadi kayak merasa nggak berguna, terus pengen bunuh diri. Akhirnya ke arah sana sih Bu. Kalau misalnya dia sudah tidak merasa berguna, udah nggak ada orang yang bisa dia percaya, dia ajak ngomong segala macam, ya selesain aja lah hidup. Ada yang berpikir begitu. Itu depresi ya? Itu udah parah banget ya, sudah akhir. Karena orang melakukan bunuh diri itu nggak mudah loh sebenarnya untuk dianya sendiri. Gitu loh, itu udah. Itu sudah berat ya? Sudah sangat. Mengakhiri hidup itu sangat berat. Udah sangat berat. Wow. Aduh, ngeri Bu kalau ngobrolin begitu sana. Wah, kacau-kacau. Kita nanti bahas segmen khusus bahas bunuh diri nih. Baik, Bu. Pak ya, nah ini menarik nih. Mungkin masyarakat perlu tahu nih. Depresi, kita tadi udah bahas tentang depresi. Kemudian psikosis, Pak. Gangguan psikosis. Nah, psikosis itu apa sih, Pak ya? Nah, yang Bu Dini tahu apa? Yang orang luar tahu tuh apa? Misalnya kayak gangguan mental, salah satu itu menilai realita. Misalnya kayak tadi halusinasi, mendengar suara-suara tadi, itu sebenarnya psikosis nggak sih? Termasuk psikosis. Iya kan? Tapi saya juga gini, kadang-kadang orang tuh gampang menilai loh Bu. Iya. Susah membedakan mana realita, mana yang tidak. Iya, tapi yang bagaimana nih? Nah, tapi kalau secara ininya apa nih Pak Ian? Kalau psikosis itu apa sih sebenarnya? Psikosis itu kan dia, ya betul sih tadi yang Bu Dini bilang itu, salah satunya itu. Iya. Ya, dia sulit membedakan ya. Tapi awalnya tuh dari sulit berkonsentrasi sih. Sulit berkonsentrasi. Terus tidak percaya dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, dari situ dia mulai sulit, yang ini yang boleh, yang tidak. Kemudian ini yang sebenarnya terjadi, ini yang nyata, realita, dan yang nyata tidak dan nyata. Tidak nyata. Salah satunya yaitu halusinasi itu. Psikosis kan banyak Bu itunya, apa sih namanya? Mendengar suara-suara. Gejalanya itu salah satunya itu ya, mendengar suara-suara gitu ya Pak. Halusinasi itu. Kayak disuruh berbuat itu psikosis ya. Termasuk salah satu bagian dari situ. Jadi
dia besar, terus ada bagian-bagian, bukan bagian ya, apa sih namanya? Ada gejala-gejalanya. Nah, gejalanya itu yang beda. Tapi untuk mengatakan itu psikosis, kita harus lewat dari pemeriksaan lagi sih. Iya. Paling tidak kalau yang umumnya ya, misalnya kayak mendengar suara yang hanya dia dengar sendiri. Iya. Kemudian kayak apalagi tuh Pak yang gejala-gejala itu, misalnya kayak ngomong sendiri, ketawa sendiri tanpa sebab gitu, itu juga psikosis ya? Iya, dan itu udah mengarah ke schizofren. Schizofrenia ya. Gitu. Udah panjang lagi tuh obrolannya. Nah, kalau ada orang yang merasa bahwa gue malaikat atau gue presiden, nah itu maksudnya psikosis. Itu waham juga sih. Psikosis nggak sih? Dia merasa kayak hebat banget gitu. Ada yang mengatakan iya. Kan ada juga. Karena kan psikosis itu bisa juga dia merasa begini. Menjadi seseorang. Ya. Menjadi seseorang. Ya, gitu. yang sebenarnya dia tuh begitu. Iya. Tapi dan orang harus mengakui itu. Gimana sih kalimat saya? Iya. Orang tuh harus mengakui bahwa dia seperti itu. Dia adalah seseorang itu. Seseorang itu. Itu termasuk sih. Karena itu juga ada kasus-kasus yang seperti itu tuh. Banyak. Apalagi kalau orang-orang yang ya maaf ya yang gagal dalam satu udah kesana dia omongan. Satu pemilihan misalnya. Itu kalau mentalnya terganggu itu bisa jadi waham dan dia tidak menerima kekalahan atau kenyataan yang dia dialami oleh dia. Nah, dia akan terus merasa bahwa dia itu yang dia mencari kayaknya tokoh yang bisa mewakili dirinya dan dia akhirnya mengakui bahwa itu dia gitu ya. Iya. Termasuk kalau kemasukan seseorang yang datang yaitu. Nah, itu menurut psikologi ya. Nah, kayak marah-marah, ngamuk-ngamuk tiba-tiba, nah itu juga ciri-ciri masuk psikosis nggak sih? Ya, itu mood yang berubah tiba-tiba. Ya, itu masuk sih. Tapi yang bagaimana nih Bu Dini? Makanya saya ngeri juga sih kalau bahas itu. Iya. Kayak nggak mau mandi, orang-orang nggak mau mandi. Gitu. Karena dia merasa air itu menyakiti raganya dia. Mandi malah membuat dia semakin sakit. Nah, yang terkenal nih Pak Yan, salah satu gangguan psikosis ini kan skizofrenia tadi. Salah satunya. Itu yang kalau sudah parah ya? Ya. Skizofrenia itu ya. Tapi orang-orang ngerti kan ya skizofren itu apa? Iya, sekarang kan harus kelainan jiwa. Iya, ini harus mulai paham nih gitu kan. Kalaupun mudah-mudahan dengan nonton podcast ini jadi. Zaman dulu orang bilangnya orang gila Bu. Oh gitu ya. Cuma saya enggak. Nah, ciri-ciri kalau skizofrenia ini meliputi apa aja sih Pak yang ciri-cirinya Pak? Halusinasi termasuk ya, halusinasi. Kayak mendengar suara-suara yang hanya dia dengar, itu termasuknya skizofrenia ya. Saya nggak bilang itu termasuk, tapi ciri-ciri dari schizofren itu, tapi nggak semua ya Bu Dini. Iya. Jadi belum tentu orang yang mengalami halusinasi, nah itu mesti ada tesnya lagi. Untuk memastikan lebih jauhnya, datangin psikiatri misalnya gitu ya. Psikolog dulu, baru psikiater, ya betul. Nah kemudian apalagi Pak, enggan bersosialisasi? Pasti, dia nggak mau, dia menarik diri dari lingkungan. Orang sih bilangnya introvert, tapi orang tuh gampangnya sekarang ngomong introvert, extrovert. Belum tentu menarik diri itu belum tentu dia introvert, tapi memang ciri-ciri dari schizofren itu adalah orang yang menarik diri dari lingkungan. Karena dia merasa dia punya teman sendiri. Punya teman yang di hayalannya, orang yang bisa diajak ngomong, dan juga selalu ngomong berbagai hal lah. Iya. Dia kayak punya hayalan lah ya. Betul. Punya teman hayalan gitu yang cuma dia doang yang tahu gitu. Iya. Dan dia menuruti loh apa kata omongan itu. Omongan orang itu. Ya, orang itu dalam tanda kutip. Wow. Suruh terjun udah.
suruh nyakitin orang, ya nyakitin orang. Sebenarnya yang ada di pikiran mereka juga kita nggak tahu kan. Kita cuma bisa mengira-ngira aja. Gitu ya. Yang tahu kan cuma dia sendiri. Dia bilang ya, kenapa kamu menyakiti orang ini ya? Karena dia, saya melihat dia itu makhluk luar yang harus dibunuh ya, misalnya gitu kan. Itu perkiraannya dia. Wow, ini bahayanya nih ngeri juga ya Pak Ayan ya. Nah Pak, yang masalah gangguan kesehatan mental lagi yang lain apa? Sekarang kita masuk ke bipolar nih. Nah, oh ya. Oke. Nah, bipolar ini apa sih Pak? Bipolar itu kan orang tuh bilangnya punya dua kepribadian ya, atau kepribadian yang berubah secara cepat. Kadang semangat banget. Tapi itu yang tidak disadari loh Bu Dini. Ya. Kalau dia menyadari itu tidak termasuk. Tapi kalau dia tidak menyadari itu, orang lain yang melihat itu bisa dibilang bipolar. Jadi semangat banget, tiba-tiba down-nya down banget gitu. Tanpa sebab. Iya. Jadi happy, bahagia berlebihan, atau sedih berlebihan. Berlebihan, betul. Itu atau dia punya dua kepribadian yang berbeda. Di satu sisi dia menjadi A, di sisi lain dia menjadi B, tapi tanpa sadar. Tanpa sadar ya. Ya, tapi kadang-kadang orang menikmati itu loh Bu Dini. Kayak apa ya? Dia menikmati dua peran itu. Lama-lama kalau misalnya dia punya genetik, dia akan menjadi bipolar. Wow. Jadi jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba gini. Sekarang tuh udah banyak di media sosial yang menampilkan ya sorry to say, karena laki-laki yang berdandan perempuan semua gitu kan, dari yang dandan perempuan dari atas sampai bawah gitu. Dan kalau orang sudah mulai memuji, itu berarti kan ada kenyamanan di diri dia. Iya. Kalau dia terus melakukan itu, menurut saya itu akan bisa menjadi orang yang bipolar, menjadi orang yang punya dua kepribadian itu. Karena dia merasa orang memuji dia kok dengan itu. Dengan dandanan itu. Dan dia merasa nyaman. Orang-orang di luar menerima. Lama-lama ya udah dia nyaman ya, dia punya dua kepribadian itu. Kadang-kadang dia jadi laki-laki, kadang-kadang dia jadi perempuan yang ya seperempuan-perempuannya. Kecuali kalau dia gini. Awalnya dia menyadari itu, dia menyadari ya udah nggak apa-apa, gue kan kalau gue sebenarnya laki, tapi ini kan cuma cuma konten aja. Tapi kalau dia sudah menikmati itu, dia sudah merasa bahwa ya nggak apa-apa, gue juga jadi cowok, juga jadi cewek, ya no problem. Nah itu perlu diwaspadai karena kenyamanan, sudah nyaman, apalagi kemudian dia udah beli baju-baju perempuan yang sampai sorry itu saya sampai underwear-nya pun beragam dengan merek tertentu misalnya, atau apa dengan sepatu yang mereknya mesti branded segala. Nah itu kan sudah menjurus ke arah situ. Wow. Itu kan menurut saya. Jadi ini sebenarnya masalah gangguan mental, kesehatan mental ini memang harus tidak boleh dianggap enteng ya Pak Yan ya. Banget Bu. Karena dari hal kecil kok itu awalnya. Dari hal kecil menjadi besar. Nah, penyebab gangguan mental sendiri ini apa aja ya Pak Yan? Macam-macam yang tadi kita bahas itu. Yang paling besar itu adalah trauma sih. Faktor genetik? Tadi apa sih, kesehatan mental ya. Faktor genetik, tapi yang bagaimana nih? Kalau schizofren, ya. Faktor genetik. Salah satunya. Tapi kalau tidak ada pemicunya, itu tidak terjadi sih begini. Harus ada yang trigger ya? Ya. Tapi bukan begini, yang namanya genetik itu bukan dari bapak atau ibu menurunkan ke anak, bisa jadi kakeknya atau di atas kakeknya. Tapi kalau nggak ada triggernya, itu tidak terjadi. Nggak terjadi ya. Kemudian faktor apa lagi Pak? Genetik, kemungkinan genetik. Trauma masa lalu ini banyak. Ada bullying, ada bullying itu bukan fisik ya. Ada
bullying itu bisa fisik ya sebenarnya ya. Ada yang dipukul kan, bully itu kan ada yang ya akhirnya ke sana, tapi lebih dalam lagi itu sebenarnya kalau dia sudah masuk ke mental sih. Lebih kalau dikata-katain lah apalah gitu tuh lebih ke mental. Nah, itu yang sudah disembuhkan Bu Dini. Sampai besar itu dia nggak akan lupa itu. Jadi itu yang lebih parah sih kalau saya bilang. Kayak faktor fisik tuh tadi misalnya kayak pelecehan seksual itu juga masuk ya. Kalau fisik itu lebih dikata-katain tentang fisiknya. Misalnya pendek loh, pesek loh, terus gitu kan. Itu mempengaruhi si mental dia. Kayak kekerasan fisik itu mungkin Pak ya? Kekerasan fisik ya termasuk yang itu tadi yang pelecehan seksual. Itu ya. Itu bisa pengaruh ya? Itu sangat. Apalagi itu dilakukan oleh orang terdekat. Wah, itu gawat Bu. Itu bisa sampai ke bawah. Dan dia bisa melakukan itu dengan orang lain. Mengulang lagi ya, menduplikasi apa yang dia alamin. Betul. Dilakukan ke orang lain. Kalau dia, makanya itu kalau orang-orang yang mengalami itu harus cepat-cepat disembuhkan lah gitu tanda kutipnya. Kalau enggak ya dia akan mengulang itu dendam masa lalu atau dia menganggap itu hal yang lumrah, wajar. Karena dia sudah menganggap itu sesuatu hal yang wajar, dia yang terima gitu dan dia melakukan itu jadinya hal yang biasa lah ya, wajar. Betul. Lingkungan mempengaruhi ya banget. Kemudian ada faktor apa lagi Pak yang pemicunya? Faktor ekonomi mungkin? Yang mana nih Bu? Yang apa? Gangguan kesehatan mental ini penyebabnya gitu? Penyebabnya apa aja sih Pak? Tadi udah faktor genetik ada. Tadi biologis sama psikologis. Ya, biologis sama psikologis ya. Itu yang besarnya. Kalau tadi Bu Dini bilang masalah ekonomi itu mungkin gini. Itu kan itu kita pilah-pilah dulu tuh Bu Dini. Kalau misalnya kesehatan mental remaja misalnya nih. Iya. Itu termasuk tuh ke sana. Jadi kalau kesehatan mental remaja itu karena yang banyak itu kan di remaja. Rasa pesimis. Dia merasa tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh orang tuanya misalnya begitu. Ya kita ini atau orang tua sering memuji membandingkan dengan orang lain atau dengan adiknya. Dia merasa pesimis, dia bilang gua nggak guna. Sementara mungkin sebenarnya dia punya kelebihan yang orang lain atau mungkin adiknya atau kakaknya nggak bisa melakukan itu. Betul. Gitu. Ya. Tapi itu tidak tergali. Saya juga ada teman yang kebetulan dia kita sama-sama pianis lah gitu ya. Sementara anak-anaknya itu tidak ada yang melakukan. Ya sama sih sebenarnya anak saya juga gitu. Jadi saya pikir ya sudah dia tidak bisa ngikutin apa yang kita mau. Mungkin ada satu hal di balik itu yang dia sebenarnya punya. Nggak usah dipaksa. Ya karena setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Nanti akan berpengaruh ke masa remajanya dia Bu Dini. Karena dia merasa misalnya yang saya tahu nih urusan perpianoan lah gitu. Dia dilesin sementara dia sebenarnya nggak minat, dia nggak punya bakat juga, dia dipaksa sama orang tuanya. Akhirnya besarnya dia merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Disetir aja gitu sama orang tuanya, rasa pesimis itu. Kemudian ada rasa perfeksionisnya juga. Nah, ini kebalikan dari rasa pesimis. Perfeksionis itu dia melakukan hal apapun, kalau ada titik nodanya yang salah aja, udah dia depresi langsung. Bukan depresi ya, awalnya kecemasan dulu, lama-lama bisa depresi karena dia merasa apa yang dilakukan itu nggak perfect ya, nggak bisa. Sementara kan sebenarnya ya sah-sah aja gitu loh untuk urusan salah dikit nggak masalah. Kalau buat dia nggak bisa, apapun yang dilakukan tuh mesti perfect. Nggak perfect berarti salah, udah gitu. Itu bisa menjadi kecemasan sendiri buat dia. Itu akhirnya menjadi membuat dia tidak bisa merasa tidak bisa melakukan apa-apa.
dan akhirnya mengalami rendah diri, gimana sih? Karena pesimis ya, rendah diri. Iya, karena dia merasa teman orang-orang lain kok punya kelebihan, gua nggak punya ya, gitu. Yang salah adalah kita sih di lingkungan itu yang tidak mencari tahu kelebihannya dia apa. Termasuk kurang tidur tuh, malas gerak juga sih, Bu Dini, itu termasuk penyebab dari gangguan kesehatan iya, kesehatan mental. Dan satu lagi adalah dendam. Hah? Dendam? Iya, dendam itu menahan amarah kan. Dia menahan amarah. Kalau kita kesel atau apapun juga, kalau saya saran sama teman-teman yang sedang mengalami itu, ya lakukan aja hal yang lo mau lakukan. Lo teriak aja udah. Cari ruang yang sepi, teriak. Lo mau nyanyi kenceng-kenceng, nyanyi aja kenceng-kenceng, nggak apa-apa. Lo mau nangis aja udah, keluarin aja semuanya. Itu kan bagian dari ekspresi kemarahan, kekecewaan. Kalau lo pendem itu nggak bisa. Baru-baru ini ada temen yang baru kehilangan teman hidup istrinya gitu. Dia bilang, gue jadi sering nangis ya tiap malam. Nggak apa-apa, nangis aja. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa, itu kan bukan hal yang apa ya? Yang harus ditahan-tahan lah iya, ya gitu nangis ya. lagi aja. Lu mau teriak di situ, teriak aja, nggak masalah kok. Dia bilang gitu. Abis itu kan lo lega. Iya, dia bilang gitu. Udah nggak masalah. Sampai dia bilang kejadian itu sudah berapa bulan yang lalu. Dia bilang gue masih suka nangis kan kadang-kadang. Nggak apa-apa, saya bilang lepasin wajar aja. Lah itu ya Pak ya. Iya, saya bilang itu harus lo lepasin, nggak bisa lo tahan, nggak apa-apa kok. Yang penting lo nggak ngeraung-raung depan orang bahwa lo nggak menunjukkan bahwa gue kesedihan, nggak perlu. Saya bilang gitu. Cari ruang sepi, nangis, selesai urusannya. Karena kan kalau kehilangan orang yang kita sayangin, mau orang tua, pasangan gitu, itu pasti kan kena ke mental Pak Oh ya. banget Bu. Iya, jadi memang harus dilepas ya Pak ya, jangan ditahan. Ikutin aja proses, jangan ditahan. Kalau perlu ada teman yang untuk curhat, itu boleh. Kalau misalnya nggak ada kita yakinin, ya sendiri aja. Satu lagi harus yakin sama Tuhan. Ngomong aja udah, apapun agamanya gitu. Kalau misalnya dia Islam ya, habis sholat terus ngadu aja, ngomong aja nggak apa-apa. Kalau dia Kristen ya, dia ke gereja, dia menyendiri di gereja itu ngomong sama Tuhan, selesai urusannya kok. Kalau menurut saya tuh itu yang paling bagus lah ya. Iya, ada kok jawabannya habis itu. Itu salah satu mencegah kita mengalami satu kecemasan, depresi. Itu termasuk dalam kesehatan mental. Ibu. Solusinya ya Pak ya. Salah satu solusinya. Solusi untuk kesehatan mental ya. Betul. Pak Yan, nah kita ngomongin solusi nih, pencegahannya. Pencegahannya gangguan mental ini bagaimana Pak Yan? Oke, jadi kalau misalnya kita sudah merasa kita lah sebagai orang tua sudah merasa melihat anak kita, remaja kita mengalami hal-hal yang menurut kita, wah ini mesti kita lakukan pendekatan. Coba lakukan pendekatan, ajak ngobrol. Ngobrolnya nggak usah ditanya dulu, lu tuh kenapa sih? Nggak usah jadi gitu. Ajak aja jalan dulu keluar, terus ngobrol langsung ke arah permasalahannya. Pelan-pelan. Gitu ya. Terus kasih dia kemandirian, tanggung jawab. Itu salah satu pencegahan kita ya, terutama untuk anak-anak remaja. Kalau untuk dewasa ya sama juga. Melakukan hal yang membuat kita punya tanggung jawab, apapun aja, apapun boleh. Terus ya berbagi dengan orang lain. Bukan berbagi ya Bu, tapi berbagi cerita lah dengan orang lain. Jangan berharap orang itu memberikan solusi kepada kita. Kita keluarin aja semuanya. Apa yang menjadi unek-unek kita. Itu salah satu yang bisa
mengurangi rasa beban dalam yang diri. ada di dalam diri ya. Mungkin menarik juga nih Pak Yan tadi bilang kalau misalnya kayak kita lihat anak ini kalau kita punya anak ya, kita sebagai orang tua nih ya, posisinya kita ngeliat anak kita sepertinya sudah mulai ada gejala nih kesehatan mental. Diajak ngomong, jangan dijudge ya, jangan dihakimi, diajak ngomong gitu, dicari cara untuk mengalihkan gitu ya, dia keluar dari masalahnya, mau membangun kegiatan sesuatu kegiatan yang menyenangkan itu juga mungkin olahraga dan lain sebagainya itu juga bisa jadi salah satu cara untuk dia mengeluarkan itu ya Pak Yan ya. Ya mungkin kalau ya olahraga termasuk ya itu yang ringan lah, yang tidak mengeluarkan biaya banyak ya. Atau mengerjakan satu hobi yang sama anak, atau ya di rumah makan bareng itu kan. Iya. Artinya mengalihkan sebenarnya ya Pak Yan, mengalihkan gitu. Dengan apapun. Iya. Dan membuat interaksi yang positif, didengerin dan lain sebagainya itu juga jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Nggak perlu kasih solusi kok. Iya, mereka kadang-kadang juga butuh didengerin aja kan ya. Iya, betul. Benar. Nggak perlu dinasihat. Jangan menasihati ya. Iya. Karena kalau orang tuh kalau lagi begitu nggak perlu nasihat. Capek deh katanya. Iya, nggak perlu ini. Lu sih, gue udah bilang Ini kalau ada teman begitu datangnya curhat begitu, ya salah sendiri gitu ya, nggak boleh gitu ya. Karena datang tuh cuman butuh didengerin aja sebenarnya ya Pak Yan ya. Tapi salah satu solusinya punya hobi peliharaan itu juga. Itu yang saya lakukan. Itu juga saya lakukan Pak Yan. Ini gembul-gembul nih kayak gini. Oh nih. Enak kan ngurusinnya. Capek tapi puas. Happy. Dan kita punya komunitas. Saya juga punya sih. Saya penggemar ayam kate kan. Wah itu unik tuh Pak, ayam kate itu. Iya, dan saya punya komunitas yang di luar dari profesi ya. Iya, banget Bu, banget. Dan itu senang. Kalau ngumpul begitu kan dengan berbagai profesi yang berbeda dengan kita. Jadi nggak ngomongin apa-apa, ngomongin itu aja, Dia healing banget tuh ya Pak Yan, healing banget. Sangat Bu. Padahal cuma di rumah gitu, misalnya ngumpul di satu tempat, ngomonginnya ini ya, misalnya kayak berdirinya, iya ini kucing gue, dia sukanya gini-gini, itu seneng loh. Iya. Sepele ya padahal. Sepele. Tapi itu salah satu kalau di luar itu kan memang peliharaan itu 80% negara-negara maju itu mereka punya peliharaan. Iya. Jadi kalau orang yang tinggal sendiri itu yang paling mudahnya dia punya akuarium ikan, macam-macam ikan. Kalau stres, pandangin aja itu. Ya, nah itu salah satu bekerja kok itu. Padahal cuma ngeliatin aja, pandangin salah satu gitu. Ya itu mengurangi rasa sih, atau rilis stres ya. Iya. Menguras akuarium, kenal kan sepele gitu. Tapi itu ya tanaman juga begitu Bu. Oh iya, tanaman juga. Ajak ngobrol tanamannya. Jadi itu salah satu cara solusi ya. Kalau kita agak stres, udah cari sesuatu yang bikin kita senang gitu. Betul. Apapun. Peliharaan, apapun ya. Apapun. Kalau orang lain bilang lo aneh, ya biarin aja. Iya. Biarin aja ya. Kalau kita nyaman dengan hal itu, selama itu masih wajar, ya masih hal yang positif, lakukan aja, nggak masalah. Betul, kalau buat saya sih begitu. Hobi nyanyi aja. Setuju Pak Yan. Nyanyi juga itu ya. Karaoke aja nggak apa-apa. Iya, itu udah healing banget tuh ya Pak Yan ya. Pak Yan, kalau penanganan gangguan kesehatan ini harus kemana Pak? Pertama pasti keluarga. Keluarga dulu ya. Ya, keluarga. Kalau lebih ke dalamnya lagi, teman yang kita percaya untuk kita ajak ngobrol. Kalau lebih ke dalamnya lagi, datangin psikolog juga nggak apa-apa. Bukan jadi hal yang tabu ya sekarang ke psikolog. Iya. Bukan, kadang-kadang orang tuh mikirnya gini Bu, gue kan nggak gila ngapain? Iya. Bukan, psikolog itu bukan orang gila. Kan nggak salahin gitu, kemarin nggak begitu Bu. Bener Pak Yan.
Soalnya kadang-kadang teman saya nggak ya saya ngerti ya mungkin mereka belum paham bagaimana. Jadi lu psikolog, lu ngerayu orang gila. Bukan, ngapain lu ngerayu orang gila? Jadi kesannya orang yang datang ke psikolog gila gitu ya. Justru karena dia belum gila, jadi dia ke psikolog. Kalau udah gila udah dikurung ya Pak Yan ya. datang ke psikolog, Iya. ngobrol. Atau yang kalau misalnya dia sudah terlihat, kalau kita melihat seorang itu sudah mulai menjurus ke arah gangguan mental, Ya, kalau perlu ke psikiater. psikiater. Kemarin anak saya cerita tuh Tari itu kan, Iya. dia kan Dia juga udah mulai koas ya. Iya, dia kan koas kan, dokter muda kan. Jadi dia nanganin juga nih yang kejiwaan ini. Oh iya. Jadi ada satu cerita nih Pak Yan di UGD nih, istrinya ini bawa suaminya nih, katanya suaminya sesak napas gitu kan, dicek tuh semua AKG segala macem, nggak apa-apa, normal, nggak ada apa-apa. Besok datang lagi mendadak tuh, terus akhirnya gejala yang sama, nggak ada apa-apa. Akhirnya dokternya bikin riset, ada gangguan kejiwaan, kecemasan kan? Iya, kecemasan. Jadi arahinnya ke psikiatri. Makanya kata Tari ini, waduh, ini kata Tari ini juga salah satunya kan yang merasa berarti bahwa sebenarnya dia ada masalah itu di rumahnya. Iya, ya, istrinya marah-marah akhirnya di IGD. Nah ada lagi tuh Pak Yan yang dia tanganin itu, dia garuk-garuk semua badannya. Oh iya, itu termasuk. Termasuk kan? Padahal dia nggak gatal-gatal. Dia tidak ada masalah ini. Iya, kulit. itu termasuk depresi, Bu. Depresi itu ya? Iya, termasuk. Wah, ini ngeri ya, Pak Yan. Udah kemana-mana. Jadi dia gatal-gatal terus kayaknya sekujur tubuhnya tuh dihinggapi oleh binatang apa segala. Ada yang menjalar-jalar di dalam apa. Nah, gitu. Dari semua kasus yang Pak Yan pernah tangani nih dengan masalah kesehatan mental, kejiwaan ini, ada nggak Pak yang tidak, wah ini nih wow banget deh gitu, atau ini kayaknya special case gitu, ada nggak Pak? Pengalaman. Apa ya, menurut saya semuanya spesial ya, selalu beda-beda. Yang paling berat gitu yang pernah Pak Yan tanganin lah. Saya nggak tahu ini berat apa enggak ya, tapi ada kasus di mana dia sudah mau bunuh diri. Wow. Yeah. Dia bunuh dirinya itu bukan gantung diri apa segala, dia mau menyayat apa namanya? Urat nadinya. Urat nadi. Ini kan nggak perlu alat-alat yang macam-macam, apapun bisa dia itu menurut saya udah, karena akhirnya saya melarang orang-orang di sekitarnya untuk menyimpan hal-hal benda tajam. Sementara semua bisa jadi benda tajam kan, Bu Dini? Iya. Apapun bisa jadi benda tajam. Iya. Even kartu ATM pun bisa jadi benda tajam. Iya. Dia paksa begitu kan bisa dia untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya saya inikan ke psikiater sih. Saya rujuk ke psikiater karena ya kita psikolog kan tidak diperkenankan untuk memberikan obat. Berarti iya. Udah harus itu pakai obat-obatan ya? Udah harus obat-obat penenang. Karena memang di keluarganya mengatakan bahwa setiap malam dia teriak-teriak kesakitan. Ada orang yang mengganggu dia. Itu udah halusinasi sih. Jadi psikiater yang menangani. Akhirnya dikasih, saya lupa deh penanganannya. Tapi menurut keluarganya ya sekarang udah jadi bolak-balik pasiennya dokter ahli jiwa. Ya, tapi untungnya bagusnya sudah ditanganin dengan dan yang keluarga menerima itu. Keluarga menerima itu. Banyak kan keluarga-keluarga di sini yang masih denial. Iya, masih denial. Masih yang enggak aib nih gitu. Iya, malu, gitu kan. Kayak autis zaman duluan begitu. Iya, sekarang kan enggak. Sekarang ya udah nggak apa-apa ya. Iya. Tangani aja udah. Kalau dulu kan enggak, Bu. Iya, betul. Dulu anaknya autis dia merasa ya enggak kok, anak gua nggak apa-apa. Kenapa lo bilang gitu ya? Itu denial dia. Sebenarnya dia sadar tapi dia tidak mau mengakui itu kan gitu. Pak Yan, ada nggak pesan yang mau Pak Yan sampaikan ke masyarakat yang apa ya? tentang masalah kesehatan mental nih Pak Yan? Untuk lingkungan keluarga, selalu jaga keluarga, maksudnya adalah
pendekatan kita terhadap, ini saya ngomongin anak, pendekatan kita terhadap anak aja. Karena bagaimanapun kesehatan mental kalau sudah dewasa itu dimulainya itu sebenarnya dari anak-anak. Ada bibit, ada kejadian, nah, dia meledaknya mungkin di dewasa. Anak-anak itu jadikan teman. Jadikan teman ngobrol, ada apa-apa, bercanda-bercandain aja. Jangan, kita sebagai orang tua tuh jangan merasa yang menguasai mereka. Ya memang kita menguasai, tapi tidak dengan yang kita pikirkan gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang dulu kita mengalami dari orang tua kita mungkin kolot apa dengan pendidikan yang zaman dulu. Jangan dibawa itu ke anak. Jangan memaksakan anak menjadi seperti kita. Ajak anak untuk selalu dekat, sediakan waktu minimal sebulan sekali lah untuk misalnya makan bareng atau pergi keluar bareng, jalan bareng. Nah itu udah oke kok, udah termasuk salah satu pencegahan lah, salah satunya. Dan jangan kalau anak ngadu misalnya ada apa-apa, jangan dianggap sepele, Bu Nini. Ikutin aja, terus arahkan dia untuk cari jalan keluarnya. Kita jangan bukan menjudge, tapi jangan merasa kita lebih tahu daripada mereka dan kita bilang ya kamu harus A, jangan yang B, jangan seperti itu. Karena sebenarnya yang tahu tentang diri mereka adalah diri sendiri. Anak itu beda sama kita. Biarpun dia anak kandung kita, tapi dia tetap orang lain. Anak kembar aja lah beda kok. Jadi jangan menyamakan itu dengan diri kita. Itu aja sih. Wow. Oke Pak Yan. Jadi memutus rantai dari masalah kita dengan masa lalu kita ya. Itu kan sebenarnya memang nggak mudah ya Pak Yan ya. Dan jangan kita kemudian memaksa anak gitu ya, akhirnya kita menurunkan itu, mewariskan itu ke anak-anak kita. Jadi jangan, cukup berhenti di kita sih sebenarnya. Itu yang saya alami. Terima kasih banyak Pak Yan untuk sharing yang luar biasa ini. Sama-sama, seneng kok. Wow, ini ini masalah kesehatan mental ini penting banget. Untuk kita sama-sama pahami, sama-sama untuk bisa kita jadikan masukan buat kita gitu ya Pak Yan ya. Sahabat Das, ada satu pepatah Pak, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi jangan pernah anggap remeh masalah kesehatan mental ini. Jadi kalau memang mengalami, yuk cari bantuan. Tadi Pak Yan sudah sampaikan bahwa dari orang terdekat dulu, keluarga, teman, sahabat. Dan kalaupun memang belum bisa menanganinya, datang ke psikolog atau ke psikiater ya Pak Yan. Ya. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.